Bisa diangkat-angkat jadikan kursi ini. Sudah mentong ini. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi an'amana hadha ash-shahra al-mubarak. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man ursila bil Qur'an بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para ikhwah, para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Al-Qasas yang dijelaskan oleh salah seorang masyayikh kita, Syekh Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar, yang memang spesialisasi beliau adalah tadabbur Al-Quran. Dan pada malam hari ini insyaallah berdasarkan informasi yang sampai ke saya, bahwasanya kita sudah menyelesaikan sampai ayat ke-21. Maka malam ini saya akan mengambil ayat yang sangat panjang. Saya dapat bagian ayat yang panjang, antara 22 sampai 28. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai selesai waktunya, insyaallah. Sebelum kita mulai, saya bacakan saja ayatnya. Ya, kalau ada yang pegang mushaf bisa dibuka. Surat Al-Qasas ayat 22 sampai 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي العليم إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Ini dibaca saja panjang ini. Belum dijelaskan. Dibaca saja sudah panjang ini. Luar biasa. Al-Qasas ayat 22 sampai 28. Kita terjemahan lafziyah pelan-pelan. Mulai dari ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil." Dan ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam tiba di negeri Madian atau menuju ke negeri Madian, dia kemudian berdoa kepada Allah, "Asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil." Semoga Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku menuju jalan yang benar. Walamma warada ma'a Madian, dan ketika dia tiba di sumber air kota Madian, salah satu negeri di daerah Syam, ya, berdekatan dengan Mesir. Kemudian Syam itu sekarang terbagi atas 3 daerah, Syria, Lebanon, Palestina. Nah, ini negeri ini area itu antara penyeberangan Sungai Nil dan sekitarnya, atau dekat-dekat dengan Mesir dan Jazirah Arab. Ketika dia sampai di sumber air kota Madian, wajada alaihi ummatan minan nas yasqun. Dia kemudian mendapatkan sekelompok umat manusia, sekelompok orang itu sedang mengelilingi sumber air dan memberikan minuman kepada hewan ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Kemudian dia mendapatkan ada 2 orang perempuan selain kelompok tersebut yang sedang berdiri terpisah menambatkan hewan ternaknya. Jadi ada 2 orang perempuan menambatkan hewan ternaknya secara terpisah. Maka Musa berkata kepada kedua wanita tersebut, "Qala ma khatbukuma?" Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa kalian berdua berdiri terpisah dari kelompok orang yang sedang berkumpul di sumber air tersebut? Qalata, mereka berdua kemudian menjawab, "La naski hatta yusdirar ri'a." Kami tidak akan pernah memberikan minuman kepada hewan ternak kami kecuali sumber air itu sudah kosong dari manusia. Wa abuna syekhun kabir. Maksudnya kami melakukan ini karena tidak ada laki-laki yang bisa membantu kami. Ayah kami itu adalah syekhun kabir, orang yang sudah tua dan sudah renta. Fasaqalahuma, maka Musa kemudian membantu mereka mengambil air dan memberikan minuman kepada hewan ternaknya. Tsumma tawalla ila dhilli, kemudian dia pergi ke bawah sebuah pohon berteduh. Faqala, dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sesungguhnya saya ini sangat fakir, saya sangat membutuhkan kebaikan darimu. Kebaikan di sini adalah dia membutuhkan makanan karena Musa dalam kondisi yang sangat lapar.
Maka dia mengatakan, ya Allah, saya ini sangat butuh dengan pemberian makanan darimu. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka tiba-tiba datang salah seorang dari kedua wanita tadi, datang berjalan mendekati Musa sambil malu-malu. Qalat, dia kemudian berkata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah kami memanggilmu, wahai pemuda, agar dia dapat memberikan imbalan atas apa yang telah engkau kerjakan, memberikan minuman kepada hewan ternak kami. Falamma ja'ahu, dan kemudian dia menceritakan segala kejadian yang telah dia alami, pelarian dari kejadian dengan Fir'aun, melarikan diri dari Fir'aun dan sebagainya. Qala la takhaf. Lelaki tua ini kemudian berkata kepada Musa, la takhaf, jangan engkau takut. Najauta minal qaumil zalimin. Sesungguhnya engkau telah berhasil selamat dari kaum yang zalim itu. Qalat ihdahuma, maka salah seorang dari kedua wanita itu berkata kepada ayahnya, ya abat istajirhu, wahai ayah kami, jadikanlah orang ini sebagai pekerja untuk kita. Inna khaira man istajartal qawiyyal amin. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau angkat menjadi seorang pekerja adalah al-qawiyyul amin, orang yang kuat juga terpercaya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Kemudian lelaki tua ini berkata kepada Musa, untuk dijadikan pekerja. Tapi kemudian dia berkata kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku ingin menawarkan kepadamu, aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua wanita, dua anak saya ini. Jadi tadi permintaannya dijadikan pekerja, tapi ini ayahnya cerdas sekali. Jadi dia pikirannya panjang. Jadi dia langsung mengatakan, tidak usah jadi pekerja, sekalian saya tawarkan saja engkau wahai Musa agar engkau menikah dengan salah satu dari kedua anakku. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Maharnya engkau bekerja kepada saya selama 8 musim. Atau 8 tahun. Jadi maharnya itu perkawinan, engkau bekerja kepada saya selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin indik. Tetapi apabila engkau berbaik hati ingin menambah 2 tahun supaya jadi kesulitan atas dirimu. Jadi dia tidak ingin menyulitkan Musa. Itu hanya tawaran. 2 tahun tambahan itu hanya tawaran saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau wahai Musa akan mendapatkan diriku adalah termasuk orang-orang yang minas salihin. Orang-orang yang saleh. Qala dzalika baini wa bainak. Nah, Musa langsung mendengarkan tawaran itu. Nabi Musa langsung mengatakan, deal. Hadza dzalika baini wa bainak. Ini perjanjian antara diriku dan dirimu. Ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Salah satu dari 2 masa itu saya penuhi, entah 8 tahun atau 10 tahun, maka tidak ada dosa atas saya atau tidak ada beban tambahan atas saya. Jadi kalau sudah selesai 8 tahun, saya sudah selesai, jangan lagi tambah mahar. Cukup itu saja 8. Atau kalau saya sudah selesai 10, cukup saja 10. Tidak ada lagi tambahan atas apa yang telah kita sepakati. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas apa yang telah kita sepakati ini. Ini Al-Qasas ayat 22 sampai 28. Ayat yang panjang ini para ustaz sekalian kemudian dijelaskan oleh Syekh Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar dalam mentadabburi ayat ini. Beliau memberikan beberapa titik atau beberapa nuktah, beberapa catatan. Catatan ini yang insya Allah akan kita bahas satu demi satu. Mudah-mudahan cukup waktu kita untuk membahasnya. Yang pertama kata beliau, da'a Musa rabbahu an yahdiyahu fahadahu Allah Ta'ala sawa'as sabil hissan wa ma'nan. Musa meminta kepada Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya untuk diberikan petunjuk. Maka Allah langsung menjawab permintaan Musa itu dengan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang benar, hissan wa ma'nan, secara abstrak maupun secara konkret, zahir maupun batin. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza 'alima Allah taala sidqal insan badla juhdihi dalla wa hada ila ma yanfa'uhu wa yunji. Kalau Allah itu melihat ada kejujuran dari seorang hamba dalam bermujahadah,
maka dia pasti akan menjawab mujahadah dari hamba tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat baginya atau yang dapat menyelamatkan dirinya. Jadi Allah itu, para jamaah sekalian, itu tergantung dengan kejujuran kita dalam bermujahadah. Jadi ketika seorang hamba itu jujur dalam bermujahadah, Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan mujahadahnya itu. Dan kita punya kaidah di dalam agama kita terkait dengan hal ini. Kata para ulama kita, al-ajru ala qadri masyaqqah. Balasan itu setimpal dengan kesulitan yang kita alami. Man jadda wajada. Barang siapa yang bermujahadah maka dia akan mendapatkan. Wa man sara 'ala darbi wasala, dan barang siapa yang berjalan sesuai dengan jalur yang benar maka dia akan sampai pada tujuan. Nah, ini kaidah-kaidah agama terkait dengan hal tersebut. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Quran surah Al-Ankabut terkait dengan nuktah atau catatan ini, Allah berfirman, dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami bentangkan baginya jalan-jalan kebaikan kami yang benar. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Catatan yang kedua, kata Syekh, alaman yatakallam fil ilmi wa yanzur fihi an yastahdiyahu rabbahu ta'ala wa yas'aluhu bulugha as-sawab ba'da an yaqsuda biqalbihi al-haq wa yabhathu anhu fa inna Allah ta'ala la yukhayyibu min hadhihi halahu. Kalau ada orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu dengan ilmu yang benar, kemudian dia memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia meminta kepada Allah agar supaya disampaikan kepada kebenaran apa yang dia yakini itu di dalam hatinya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hamba tersebut. Jadi kalau kita berbicara di atas sebuah ilmu yang benar, kemudian memiliki pandangan yang jauh ke depan, yang pandangan kita itu kita bermaksud meminta kepada Allah agar disampaikan dengan kebenaran yang kita yakini dalam hati kita, kita berusaha untuk mendapatkannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hamba tersebut. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, kata beliau, al-aslu fil mar'ati al-qarar fil baiti wa adamil khuruj illa lil hajah. Hukum asalnya seorang perempuan itu berdiam di dalam rumah. Jadi hukum asalnya wanita berdiam di dalam rumah. Ada jamaah perempuan di sebelah? Oh iya, alhamdulillah. Jadi para akhwat sekalian, hukum asalnya itu adalah berdiam di dalam rumah. Ya, ini kita harus rubah sedikit volumenya. Iya. Wa adamul khuruj illa lil hajah. Nah, dan tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan. Ini aturan ilahiyah. Jadi aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, hukum asal seorang wanita adalah al-qarar fil bait. Harus berdiam di dalam rumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan hajat. Fa in kharajat fala yakunu ta'amuluha ma'ar rijali illa biqadril hajah. Dan sekiranya dia harus keluar rumah, sekiranya kaum wanita harus keluar rumah, maka tidak boleh ada interaksi dengan kaum lelaki kecuali sesuai dengan batasan kepentingannya saja. Ya, jadi kalau ibu-ibu pergi beli sayur, penjualnya tukang sayur laki-laki, ya beli sayur saja sesuai dengan kadarnya itu. Jangan melebarkan komunikasi dengan penjual sayur kecuali sebatas jual beli sayur saja. Ya. Itu aturan. Ya, mau tidak mau ya seperti itulah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu, akhwat-akhwat belanja atau bekerja di luar rumah, keluar rumah untuk satu kepentingan, yang kepentingan tersebut membuat kita terpaksa berinteraksi, berkomunikasi dengan laki-laki, maka boleh berkomunikasi dengan laki-laki tersebut, tetapi biqadril hajah, sesuai dengan batasan kepentingan kita saja. Di luar kepentingan kita, tinggalkan urusan tersebut. Wa waffaqad dawabitus syar'iyyah, dan kemudian interaksi kita itu harus tetap menjaga batasan-batasan syariat. Ada obrolan-obrolan
Ada hal-hal yang bisa diinformasikan, ada hal-hal yang tidak bisa untuk diinformasikan. Itu harus ada batasan-batasan. Min qissati Musa minal mar'atain ma ya'ti. Dan hal-hal yang menunjukkan tentang kebolehan ini, atau hal yang telah kita sebutkan tadi, hukum asal wanita itu di dalam rumah. Tapi kalau ada kepentingan, maka boleh dia keluar rumah untuk sebuah kebutuhan. Dan kalau kebutuhannya itu terpaksa harus ada interaksi dengan kaum lelaki, maka dia tidak boleh berinteraksi dengan kaum lelaki melebihi kadar kebutuhannya. Mudah-mudahan jelas ini. Apa dalilnya? Kata Syekh, disebutkan dalam beberapa poin di dalam ayat ini. Yang pertama, kata beliau, anna Musa lamma ra'al mar'ataini qala ma khatbukuma faka'annahu istaghraba wujuduhuma waqifataini nahiyatin minan nas. Jadi ketika Musa itu bertemu dengan kedua wanita ini, dia melihat kedua wanita ini berdiri menjauh dari kelompok laki-laki yang sedang berebutan memberi minum kepada hewan ternaknya. Musa itu merasa aneh. Kenapa ada dua wanita berdiri di samping kelompok laki-laki? Jadi ini ada keanehan. Maka Musa berkata, ma khatbukuma, ada apa gerangan dengan kalian berdua? Ada apa? Ada apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kenapa kalian harus ada di sini, di kelompok laki-laki yang banyak ini? Jadi kata para ulama, seakan-akan pada zaman itu perempuan yang berkumpul di sisi laki-laki itu adalah sebuah aib. Sebuah aib di zaman itu. Di zaman itu sudah sebuah aib. Maka ketika Nabi Musa melihat ada dua perempuan yang berada tidak jauh dari kelompok laki-laki, ada semacam keanehan yang muncul, sehingga dia bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Nah, ini poin pertama yang menandakan bahwasanya pertanyaan Musa, ma khatbukuma, itu menandakan bahwasanya apa yang terjadi ini adalah sebuah keanehan dalam pandangan Nabiullah Musa alaihissalam. Yang kedua, wa wuqufuhuma ba'idan 'anil rijal kama fi qawlihi, mereka berdua ini berdiri pada kelompok yang agak jauh dari kelompok laki-laki. Itu pun Musa sudah menganggapnya sebagai sebuah keanehan. Maka di dalam ayat ketika Allah mengatakan wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan, Musa kemudian mendapati dua orang wanita itu sedang mengikat hewan ternaknya. Jadi semua hewan ternaknya diikat oleh kedua wanita tersebut. Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa kedua wanita ini punya hewan ternak lebih dari satu ekor. Artinya banyak hewan ternak. Nah, itu semua hewan ternaknya diikat. Jadi tadudan itu artinya semua hewan ternaknya mereka ikat. Jadi tidak ada satupun hewan ternak yang dibiarkan lepas. Kata Syekh, ini dalil tentang tidak bolehnya adanya ikhtilat walaupun di padang pasir. Sehingga perempuan ini khawatir kalau dia tidak ikat kambingnya atau hewan ternaknya ini kan namanya binatang. Hewan ternaknya akan berkumpul dengan hewan ternak orang lain. Dan mau tidak mau dia akan bergabung ke sana untuk mengambil hewan ternaknya. Nah, agar mencegah terjadinya pertemuan antara hewan-hewan ternak yang bisa menjadi sebab mereka berkumpul dengan kaum lelaki, semua hewan ternaknya diikat oleh kedua perempuan ini, agar hewan ternak tidak pergi jauh dari mereka. Kemudian kata Syekh, dan dia al-wuqufu fi syams, mereka kemudian rela untuk berdiri di bawah teriknya matahari padang pasir Madian, ma'ariyatil ghanam, sambil kemudian menjaga hewan ternaknya tersebut, dan kemudian menunggu sampai sumur itu kosong. Kata para ulama tafsir, masyaqqah la yaltazimuha illa muttarrun ilai. Kesulitan ini, dua orang perempuan berdiri di tengah teriknya matahari padang pasir sambil memelihara atau menjaga hewan ternaknya, tunggu sampai sumur itu kosong. Katanya ini adalah sebuah kesulitan yang dahsyat terjadi di padang pasir, dan tidak akan mungkin ada yang melakukan hal ini kecuali dia terpaksa dan terdesak untuk melakukannya. Nah, ini poin kedua terkait dengan kisah itu. Yang ketiga, perkataan daripada di dalam ayat ini tadudan itu berupaya, jadi mereka berdua ini mengikat
hewan ternaknya, maka kata para ulama tafsir, ini menandakan upaya yang maksimal dari kedua wanita itu agar tidak terjerumus ke dalam ikhtilat ma'ar rijal. Jadi upaya dari kedua orang wanita ini agar supaya menutup celah dan pintu agar mereka bisa berkumpul dengan laki-laki. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, yang menandakan tentang pentingnya perempuan itu menjaga kehormatannya, tetap di rumah, keluar hanya untuk urusan penting. Kata para ulama, al-ijmal fil hadith waqtisar ala qadril hajah. Perempuan ini tidak berbicara banyak. Mereka hanya membatasi jawabannya pada apa yang kira-kira merupakan inti dari pertanyaannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Mereka tidak menjawab panjang lebar, langsung to the point. Jadi jawabannya kedua wanita ini langsung pada to the point-nya. Mereka mengatakan, kami menunggu untuk selesai kaum lelaki mengambil air, baru kami ke sana. Langsung to the point jawabannya. Dan sesungguhnya kami lakukan ini karena terpaksa. Ayah kami adalah ayah yang sudah tua renta. Jadi ini jawaban yang to the point. Sehingga kata para ulama kita, ketika kaum wanita berinteraksi, komunikasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ketika harus menjawab sebuah pertanyaan, maka jawab pertanyaan itu to the point. Tidak usah lari ke kiri dan lari ke kanan. Langsung saja, apa yang dia tanya, itu yang dijawab. Nah, to the point saja. Kemudian yang kelima, ketika Musa mendengarkan jawaban ini, saqalahuma Musa ala ma asabahu minar rahaq. Kemudian Musa tergerak hatinya. Kasihan dengan kedua orang ini atau kedua wanita ini, maka dia membantu memberi minuman kepada hewan ternak dari kedua wanita tersebut. Padahal pada saat itu dia dalam kondisi sedang berada dalam safar al-mukhif, perjalanan yang dipenuhi dengan rasa takut. Jadi dalam kondisi Musa ini kan dalam kondisi melarikan diri. Jadi dalam kondisi safar yang dipenuhi dengan rasa takut, Musa masih tergerak hatinya untuk membantu kedua wanita itu, disebabkan karena apa yang dia lihat dari keterdesakan dan kondisi kedua wanita tersebut. Dan apa yang dia lakukan ini, setelah dia lakukan, lam yantazir ajran minhuma. Dia tidak mengharapkan balasan. Jadi niat Nabi Musa di awal adalah membantu saja. Nabi Musa membantu kedua orang ini, kedua wanita ini, dan sama sekali tidak mengharapkan ada imbalan atau balasan dari keduanya. Setelah dia membantu, baru dia kemudian mencari tempat berteduh untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, Nabi Musa ini niat awalnya adalah membantu saja. Ketika dia membantu, selesai bantu, dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan dirinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keenam yang disebutkan juga, ja'athu ihdal fatataini wa hiya tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari kedua wanita itu mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan dia berjalan dalam keadaan malu-malu. Kata para ulama, ini karakter asli dari wanita orang-orang yang beriman. Wanita-wanita beriman itu kalau keluar rumah karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka dia berjalan dengan rasa malu, dipenuhi dengan rasa malu. Jadi tidak rewel kalau jalan. Ya. Apalagi kalau dia sudah naik motor, luar biasa. Kadang-kadang biar ustadz juga disalib. Ya. Padahal perempuan kalau naik motor dan jalan kaki keluar rumah harus pelan-pelan saja. Nah, bahkan berjalan dengan rasa malu. Nah. Walam ta'tiya ma'an kama kana min sya'niha fis suqya. Mereka tidak datang berdua sebagaimana waktu mereka berdua mengembalakan ternak. Jadi waktu memberi minuman ternak datangnya berdua. Kenapa? Karena kebutuhan untuk itu. Pekerjaan untuk itu membuat mereka harus berdua. Tetapi ketika disuruh panggil Musa, tidak berdua yang datang, satu saja yang datang. Kenapa? Karena tidak membutuhkan dua orang untuk panggil Musa. Satu saja untuk panggil
Nabi Musa. Para ulama mengatakan ini menandakan bahwasanya betul-betul perempuan itu harus di rumah. Sehingga ketika kebutuhan hanya membutuhkan satu orang saja, tidak boleh dua orang yang keluar. Nah, ini diantara hal yang disebutkan oleh para ulama. Wa hada yadullu ala anna khurujahuma bisababil hajah, dan ini menandakan bahwa tidaklah mereka berdua keluar rumah kecuali karena ada kepentingan yang sangat mendesak. Kemudian yang ketujuh, nasabat ad-da'wah li abiha wa bayyanat as-sabab qat'an li subulir rabiyah li subulir ribah wa khawatirin nufus. Nah, perempuan ini kemudian menyampaikan kepada bapaknya tentang apa yang dialami, bahwa ada seorang pemuda begini karakternya, sifatnya, orangnya kuat, terpercaya. Kenapa disebutkan terpercaya? Karena selama dia membantu tidak ada satu kata pun yang keluar dari Musa kecuali hanya kalimat itu saja. Ma khatbukuma. Satu kalimat saja yang keluar. Jadi selama interaksi itu hanya satu kalimat saja yang keluar dari Nabi Musa. Ma khatbukuma. Ada apa dengan kalian berdua? Setelah itu tidak ada lagi kata-kata yang lain. Jadi kalau terpaksa kita harus membantu seorang muslimah, ya satu kata saja. Jangan terlalu banyak kata-kata. Ya, pokoknya satu saja. Tujuan tak apa, itu saja. Kalau dia sudah jawab, jangan lagi pancing dengan kalimat kedua, kalimat ketiga dan seterusnya. Ya, kita ini kan terpancing biasanya. Nah, sudah bantu satu, tanya lagi, ya, siapa bapak ta, di mana rumah ta, dan lain sebagainya. Sudah panjang nih. Nah, jadi to the point saja. Nah, itu yang kemudian disampaikan. Nah, perempuan ini kemudian balik, sampaikan, ceritakan kondisi Musa tentang apa yang mereka lihat. Laki-laki ini kuat, dia memberikan minuman seorang diri, ya, bertempur dengan laki-laki yang lain untuk memperebutkan air sumur yang kecil. Dengan cepat, cekatan dia berhasil untuk meminumkan semua hewan dengan cepat. Kemudian dia terpercaya. Kenapa? Karena dia betul-betul menjaga kehormatan kami. Tidak ada satupun kata yang keluar kecuali ma khatbukuma. Ada apa dengan kalian berdua? Maka wanita ini menceritakan kondisi ini kepada bapaknya, sekaligus untuk kemudian menceritakan bahwa apa yang terjadi antara Musa dan mereka betul-betul berada dalam batasan-batasan kehormatan secara agama dan secara kebiasaan masyarakat pada saat itu. Wanita ini kemudian menemani Musa untuk kembali ke rumahnya. Dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa dalam perjalanan dari padang itu sampai ke rumahnya tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mereka berdua. Jadi tidak ada diskusi, tidak ada jalan sambil mengobrol. Pokoknya jalan begitu saja. Jadi di dalam beberapa tafsir juga disebutkan bahwasanya Musa ketika berjalan dengan wanita ini membutuhkan beberapa waktu, sehingga terkadang dia berjalan di depan, terkadang dia berjalan di kanan, terkadang dia berganti ke kiri, dan terkadang dia berjalan di belakang. Dan itu kata para ulama, itu bagian dari ikhtiar Musa, jangan sampai ada apa-apa terjadi dengan wanita ini. Dan kenapa dia tidak berdiri pada satu sudut saja? Dia khawatir adanya fitnah di situ. Maka dia kemudian berpindah-pindah tempat. Kadang dia di depan, kadang dia ke belakang, kadang ke sisi kiri, dan kadang ke sisi kanan. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedelapan, kata Syekh, bi khilafi sya'nihi ma'al mar'a afadha Musa ma abiha fil kalam. Nah, ini berbeda dengan kondisi ketika Musa bertemu dengan bapaknya. Jadi ketika Musa dengan kedua wanita ini irit kata-kata. Tetapi ketika Musa ketemu dengan bapaknya, dia tumpahkan semuanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan qassas, dia menceritakan semua kisahnya. Wa qassa alaihi kullal qasas, dia menceritakan seluruh kisahnya. Ini perlakuan yang berbeda. Jadi ketika dengan anaknya irit kata-kata, tapi ketika Musa dengan bapaknya, dia tumpahkan semua ceritanya dari A sampai Z. Dia ceritakan semuanya. Mendengarkan cerita itu, sang bapak kemudian mengatakan, la takhaf, jangan engkau takut, najauta minal qaumil zalimin, sesungguhnya engkau telah diselamatkan dari kaum yang zalim. Nah, ini jamaah sekalian menandakan bahwasanya Nabi Musa pada saat itu melihat ketika dia berhadapan dengan sang ayah, maka dia tidak memiliki batasan-batasan dalam berbicara. Maka dia silahkan berbicara sepuas keinginannya. Tapi ketika dia berhadapan dengan kaum wanita, maka dia betul-betul menjaga muruahnya.
Dan ini bagian dari keadilan di dalam Islam. Jadi al-adalah fil Islam, keadilan dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah istiqamatud din, konsisten dalam menjalankan syariat agama. Dan yang kedua istiqamatu al-muru'ah, konsisten dalam menjaga harga diri. Jadi Musa dalam menjaga harga diri, ketika bertemu dengan kedua wanita itu, dia tidak banyak untuk berbicara. Yang kesembilan dari poin ini, aradat ihdal fatataini ala abiha istijara Musa. Salah seorang dari kedua wanita ini menawarkan kepada bapaknya. Nah, ini wanita yang cerdas juga. Jadi dia kemudian menawarkan kepada bapaknya, wahai abi, kenapa kita tidak jadikan saja orang ini sebagai pekerja kami, bekerja untuk kita, supaya kami ini kedua wanita anakmu ini tidak keluar rumah lagi. Kenapa? Karena sudah ada orang yang bekerja, bayar dia istijar. Jadi pekerjakan dia dengan bayaran tentunya. Bapaknya kemudian berpikir. Nah, ini bapaknya berpikir, ini usul yang bagus ini. Ya. Karena orangnya kuat, terpercaya, maka bapaknya mendengarkan usulan dari sang anak. Bapaknya kemudian menerima dengan sepenuh hati, tetapi formatnya dirubah. Jadi bukan sekadar untuk menjadikannya pekerja, tetapi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati, langsung dijadikan pekerja seumur hidup. Nah, jadikan menantu ahlul bait. Jadi bapaknya langsung mengatakan kepada Nabi Musa, menawarkan perkawinan kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, saya tawarkan engkau menikah dengan salah satu anakku, maharnya engkau bekerja 8 musim atau 8 tahun. Tapi kalau kau tambah 2 tahun, tidak apa-apa. Jadi ini luar biasa ini. Jadi maharnya adalah dengan bekerja selama 8 tahun, tetapi kalau engkau ingin menambah 2 tahunnya, itu tidak apa-apa. Nah, disinilah pentingnya seorang ayah dan seorang anak. Jadi kata para ulama kita, tidak masalah itu ketika seorang menikah, seorang muslimah atau seorang akhwat menawarkan seorang laki-laki kepada ayahnya. Jadi ada akhwat dengar-dengar informasi, tidak tahu dari mana dia dengar, dari teman-temannya, istri temannya itu kebetulan istrinya ustaz dan lain sebagainya. Kemudian sampai informasi kepadanya, ada ikhwah fulan, itu akhlaknya masya Allah, agamanya bagus, sekufu dan lain sebagainya. Maka tidak masalah seorang wanita itu mempromosikan ikhwah ini kepada orang tuanya dengan dalil ini. Kalau dia malu, karena memang sifat seorang wanita itu malu, maka dia bisa datang dengan kata-kata yang bias, bisa pakai kata-kata yang lebih elegan. Nah, silahkan mau pakai bahasa Makassar, apa kira-kira bahasa Makassar yang cocok untuk itu. Ya. Bilang saja kepada orang tua seperti wanita ini. Dia mengatakan ada itu ikhwah di Masjid An-Nur, masya Allah. Dia bilang bagus sekali itu ikhwah, rajin ke masjid. Saya dapat informasi, tidak pernah ketinggalan salatnya, hafalannya juga masya Allah, hadiri tarbiyah. Mungkin bagus abi kalau kita ajak bekerja di rumah itu. Menggunakan kata-kata yang memancing. Kalau bapaknya tiba-tiba tanya, siapa tahu mau menikah dengan dia? Siapa tahu abinya tiba-tiba tangkap, abinya cerdas juga. Jadi ketika sang abah ditawarkan anaknya begitu, cerdas pikirannya, dia ingat, oh ini kisah Nabi Musa begini. Dia langsung tanya, siapa tahu anti, wahai anakku, siapa tahu kau mau menikah dengan dia? Nah, kalau wanita ini gadis, tidak perlu jawab, diam saja. Ya. Karena kalau abahnya cerdas, abahnya tahu sukutuha dalil ala muwafaqatiha. Diamnya itu menandakan persetujuannya. Ya, jadi tidak perlu jawab. Kalau akhwat malu, tidak usah jawab, tidak usah bilang iya, tidak usah bilang tidak, diam saja. Ya. Tapi jangan juga menangis. Ya, karena menangis itu dua artinya. Ada orang menangis jengkel, ada menangis bahagia. Nah, jadi kalau akhwat mau menangis ketika dapat tawaran begitu dari bapaknya, saking gembiranya dia mau menangis, tahan dulu air matanya. Jangan sampai dia menangis bahagia, bapaknya menangkap dia menangis jengkel. Nah, jadi ditahan dulu, mending diam saja. Kalau dia diam, itu sudah jelas
diamnya menandakan persetujuannya. Di dalam hal ini, boleh bagi seorang ayah juga menawarkan anaknya kepada yang lain. Nah, ini ustadz-ustadz yang sudah senior ini, kalau ada anak gadisnya di rumah, ini banyak bujangan-bujangan yang bagus akhlaknya, banyak hafalannya, tidak usah malu-malu, tawarkan saja. Ada anak saya begini-begini, saya tidak akan menyulitkan engkau, datang saja berapa kau punya. Nah, Masya Allah. Nah, luar biasa ini. Nah, ini jangankan yang bujangan, yang sudah pun mau mungkin. ya, ini jadi tidak masalah. Ini kemudian ditawarkan. Nah, ini ditawarkan. Kemudian di dalam kisah ini pula, di dalam kisah ini menandakan tentang bolehnya terjadi dua akad dalam satu waktu, yaitu akad ijarah dan akad perkawinan. Jadi boleh dalam satu akad terjadi dua transaksi. Transaksi sewa menyewa pekerja dan transaksi akad nikah. Itu dibolehkan. Nah, di sini terjadi dua transaksi. Pertama, transaksi pekerja. Lelaki ini yang tua renta mengatakan, saya sewa jasamu, bekerja sama saya, maharnya nikahi anakku. Berarti dua akad, dua urusan terjadi dalam satu akad. Dan ini adalah hal yang dibolehkan di dalam agama kita. Kemudian pelajaran yang lain dalam titik ini, bahwasanya mahar itu tidak selamanya berbentuk barang, bisa juga berbentuk jasa. Jadi tidak selamanya mahar itu emas, seperangkat alat sholat, mushaf Al-Quran, rumah, tanah, dan lain sebagainya. Boleh mahar itu dalam bentuk jasa. Jadi membayar jasa itu bisa masuk dalam kategori mahar. Para jamaah sekalian, ini masih setengah jalan. Sudah jam 9. Cukup kan Yadi? Sampai jam 9 gitu? Iya, nanti terlambat kita sholat. Kalau sudah ada imamnya, kita cukupkan saja. Ini masih ada setengah jalan. Dan memang di pemetaan jadwal itu memang untuk ayat ini 2 malam. Jadi malam ini dan malam kedepannya nanti saya berkomunikasi dengan ustadz yang akan menyampaikan besok batas akhirnya sampai di mana. Saya kira demikian para asatidah, para ustadz, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang ingin kita bahas tapi waktu yang telah membatasi kita. Insyaallah bisa dilanjutkan sama ustadz yang akan menyampaikan besok hari. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.